Selamat siang, perkenalkan, nama saya Santika Purnikawati dengan NIM 8603865666. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari program studi PGSD Prajabatan semester 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial online saya, dan saya akan menjelaskan tentang 3 dasar filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, yang ketiga, aksiologi. Yang pertama, tentang ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas. Dalam filsafat ilmu, ontologi menjawab pertanyaan mendasar, apa yang sebenarnya menjadi objek dari ilmu pengetahuan. Dalam ontologi, objek kajian ilmu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, objek material, yang kedua ada objek formal. Nah, kalau objek material yaitu segala sesuatu yang menjadi bahan kajian ilmu, misalnya manusia, alam, atau masyarakat. Yang kedua, objek formal. Objek formal yaitu cara pandang atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji objek material tersebut. Contohnya, manusia bisa dikaji dari sisi biologis, sosial, maupun psikologis. Perbedaan sudut pandang inilah yang membedakan satu ilmu dengan ilmu lainnya. Ada beberapa pandangan tentang realitas, yaitu yang pertama, realisme yang menyatakan bahwa realitas ada secara objektif, terlepas dari pengamatan manusia. Yang kedua, idealisme yang beranggapan bahwa realitas bergantung pada kesadaran atau pikiran manusia. Yang ketiga, ada dualisme yang membagi realitas menjadi 2, yaitu fisik dan non-fisik. Keempat, ada materialisme yang melihat bahwa segala sesuatu pada dasarnya bersifat materi. Dari pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa realitas tidak selalu dipahami secara tunggal, tetapi tergantung pada sudut pandang filosofis yang digunakan. Yang kedua, tentang epistemologi. Dalam filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana pengetahuan atau ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu pengetahuan diuji. Dalam kajian ini, epistemologi berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti dari mana asal pengetahuan, bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu, dan sejauh mana pengetahuan tersebut dapat dipercaya. Pengetahuan tidak muncul begitu saja, melainkan diperoleh melalui berbagai sumber, seperti pengalaman indrawi yang dikenal dengan empirisme, serta melalui akal atau rasio yang dikenal dengan rasionalisme. Metode yang paling umum digunakan adalah metode ilmiah, yaitu serangkaian langkah sistematis yang meliputi observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian melalui penelitian atau eksperimen, serta penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, pengetahuan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, logis, dan dapat diuji oleh orang lain. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada prosedur yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya, epistemologi juga membahas tentang bagaimana kebenaran suatu pengetahuan diuji. Terdapat beberapa teori kebenaran yang digunakan sebagai dasar penilaian, di antaranya teori kebenaran korespondensi yang menekankan kesesuaian antara pernyataan dengan fakta. Teori pragmatis yang menilai kebenaran berdasarkan manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan. Dengan adanya berbagai cara pengujian tersebut, pengetahuan tidak langsung dianggap benar, tetapi harus melalui proses verifikasi yang ketat. Oleh karena itu, epistemologi memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir kritis, sistematis, dan rasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang
ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu cabang dalam filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, serta tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan ontologi yang membahas tentang apa yang dikaji dan epistemologi yang membahas bagaimana ilmu diperoleh, aksiologi lebih menekankan pada pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan dan nilai apa yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, aksiologi mengarahkan ilmu pengetahuan agar tidak hanya berkembang secara bebas, tetapi juga memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan manusia. Dalam konteks nilai, aksiologi melihat bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan selalu berkaitan dengan nilai-nilai tertentu, baik nilai moral, sosial, maupun kemanusiaan. Ilmu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya menimbulkan kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu, setiap pengembangan dan penerapan ilmu perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Dan aksiologi juga berkaitan erat dengan etika, yaitu norma atau aturan yang mengatur bagaimana ilmu digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Etika ilmiah menuntut para ilmuwan dan pengguna ilmu untuk bersikap jujur, objektif, serta tidak menyalahgunakan pengetahuan untuk kepentingan yang merugikan orang lain. Aksiologi menekankan tujuan utama dari ilmu pengetahuan, yaitu untuk memberikan manfaat bagi kehidupan. Ilmu tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sesuatu, tetapi juga untuk memecahkan masalah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung kemajuan peradaban manusia. Dengan adanya pemahaman aksiologis, ilmu pengetahuan diharapkan dapat digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dan yang terakhir, tentang keterkaitan ketiganya sebagai pondasi utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga unsur penting dalam filsafat ilmu yang saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam memahami ilmu pengetahuan. Ketiganya memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain. Ontologi berbicara tentang apa yang dikaji oleh ilmu, atau dengan kata lain apa yang dianggap sebagai realitas. Epistemologi menjelaskan bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan tentang hal tersebut, termasuk metode dan proses berpikir yang digunakan. Sementara itu, aksiologi berfokus pada nilai dan tujuan dari ilmu, yaitu bagaimana ilmu itu digunakan dan apakah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Jika dilihat sebagai satu kesatuan, ketiga cabang ini membentuk alur yang jelas dalam perkembangan ilmu. Ontologi menjadi langkah awal karena menentukan objek yang ingin dipelajari. Setelah itu, epistemologi berperan dalam mencari cara terbaik untuk memahami objek tersebut secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, aksiologi hadir untuk memastikan bagaimana ilmu yang sudah diperoleh tidak disalahgunakan, tetapi digunakan untuk tujuan ilmu yang baik dan bermanfaat. Dengan demikian, ilmu tidak hanya berhenti pada pengetahuan tetapi juga memiliki arah dan tanggung jawab. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa berdiri sendiri hanya dari satu aspek saja. Jika hanya berfokus pada ontologi tanpa epistemologi, maka kita tidak tahu bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Jika hanya mengandalkan epistemologi tanpa aksiologi, maka ilmu bisa saja digunakan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Begitu juga jika aksiologi berdiri tanpa dasar ontologi dan epistemologi, maka nilai yang diterapkan tidak memiliki landasan yang kuat. Oleh karena itu, ketiganya harus berjalan bersama agar ilmu pengetahuan menjadi lebih utuh dan bermakna. Sebagai kesimpulan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga dasar utama dalam filsafat ilmu yang saling terhubung. Ontologi menjawab apa yang dipelajari, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Dengan memahami hubungan ketiganya, kita bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar teori, tetapi juga memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya tentang tiga dasar utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you!